Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Ayo Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggambar sebuah pertidaksamaan di GeoGebra agar nanti hasilnya lebih rapi ya. Di video yang kedua juga sudah saya bahas sebelumnya, dimulai dari menentukan titik hingga menentukan gambar. Di video ketiga sama sih, hanya saja mungkin saya akan memberikan contoh soal yang berbeda. Khawatirnya di contoh yang sebelumnya masih kurang paham, saya kasih contoh yang kedua. Oke, di sini saya sudah sediakan 4 pertidaksamaan. Sebenarnya ada 2, tapi untuk yang C dan D ini pembatas. Nah, biasanya nanti di program linear akan menghasilkan model matematika yang berbentuk sebuah pertidaksamaan. Nah, makanya saya akan bahas dulu nih bagaimana cara menggambar sebuah pertidaksamaan. Yang pertama, di sini ada 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4. Sudah tahu ya semuanya, kita harus cari 2 pembuat nolnya. Jadi kalau x-nya 0 kita tutup nih ya. X-nya 0 berarti tinggal nanti si 4 ini dibagi dengan 1 ya, atau koefisien dari si kan 1. Jadi 4 dibagi 1 adalah 4. Saat y-nya 0, berarti 4 dibagi 2 ya, 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, maka hasil gambarnya akan seperti ini ya. Jadi pas tadi y-nya 0, x-nya 2, saat x-nya 0, y-nya 4. Nanti kita punya titik 4 dan 2, 4 dan 2 nya kita hubungkan. Nah, titik garis, ya sebenarnya kalau digambar nanti di buku kalian cukup 4 dan 2 aja. Titiknya, tariknya ya gak usah panjang-panjang, sampai sini juga sudah cukup. Nah, sekarang kenapa yang sebelah sini warnanya biru, di sebelah kanan ini tidak berwarna gitu ya. Nah, ini yang biru ini menandakan bahwa sebuah pertidaksamaan ini memiliki himpunan penyelesaian, dan himpunan penyelesaian ini adalah yang berwarna biru ini. Kenapa dia berada di sebelah kiri? Nah, dari sebuah garis ini ya jelas karena di sini tandanya lebih kecil sama dengan. Jadi kalau tandanya lebih kecil, maka himpunannya nanti ke kiri. Karena di Kartesius lihat, kita bisa lihat sendiri, semakin ke kiri angkanya akan semakin kecil. Makanya yang diarsir atau yang berwarna adalah yang sebelah kiri. Itu ya, itu gambar yang pertama. Sekarang untuk gambar yang kedua. Untuk yang kedua juga sama, saat x-nya 0 berarti 12 dibagi 4 jadi 3. Kemudian saat y-nya 0, 12 bagi 3 dan 4, maka gambarnya kan seperti ini. Ya, ini 3 di sini 4, hubungkan. Nah, ini juga sama. Dia himpunannya di sebelah kiri karena tandanya lebih kecil gitu ya. Kalau lebih besar itu yang diarsirnya adalah atau yang berwarna sebelah atasnya atau sebelah kanan gitu ya. Nah, kita lihat aja kalau mau dirubah ya kita bisa tahu nih. Nah, lebih besar sama dengan, nah, kita enter, nah maka himpunan akan pindah ya ke atas gitu ya. Oke, saya ganti lagi ke yang lebih kecil sama dengan, oke. Nah, berikutnya untuk y lebih besar dari 0, ini hanya pembatas. Sumbunya kan ini yang vertikal, kalau lebih besar berarti ke atas, kalau lebih kecil berarti ke bawah. Berarti yang diambil adalah yang lebih besar dari 0 ya. Nah, kalau digambar seperti inilah ya. Jadi bagian atas yang menjadi himpunan. Kemudian untuk yang x lebih besar sama dengan 0, nah, di sebelah kanan. Jadi kalau digabungkan saat y lebih besar sama dengan 0, x lebih besar sama dengan 0, maka akan menghasilkan, nah, kotak yang paling biru ini ya. Ya, maka himpunan penyelesaiannya akan berada atau akan dibatasi di kuadran pertama gitu ya. Oke. Nah, sekarang dari keempat pertidaksamaan ini harus kita tarik kesimpulan. Artinya satu kesimpulan ini harus mencakup persyaratan dari 4 pertidaksamaan ini. Cara menentukannya gimana? Ya, kita lihat dulu saja gambarnya kalau di GeoGebra. Tampilkan saja semuanya. Nah, kalau sudah tampil semua, kalian lihat mana warna biru yang paling pekat atau yang paling tua gitu ya. Nah, sudah jelas ya, semua juga sudah bisa membedakan. Maka himpunan penyelesaian adalah di sini ya, di paling kiri di kuadran pertama, di pojokan lah ya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Nah, nanti di program linear kita akan tentukan titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian ini. Ini kan titik pojok yang pertama, titik pojok yang kedua,
titik pojok yang ketiga, dan titik pojok yang keempat. Untuk titik pojok yang pertama ini 0,0 sudah tahu. Untuk yang di sini titik pojoknya adalah 2,0, x-nya 2, y-nya 0. Kemudian titik pojok yang di sini adalah 0,3, x-nya 0, y-nya 3. Untuk titik pojok yang di sini gimana? Nah, ini adalah pertemuan antara dua garis. Jadi untuk menentukan menentukan titik pertemuan dua garis itu dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, mungkin nanti saya akan bahas di video yang berikutnya. Sementara saya akan bahas bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya dulu ya. Jadi sekali lagi, di GeoGebra himpunan penyelesaian itu adalah, nanti akan bisa lihat ada warna yang paling pekat atau yang paling coklat, yakni di sini. Kalau nanti kalian mau gambar di buku juga bisa ya. Anggap misalkan kalian juga punya pertidasamaan yang ini. Yang ini dulu nih ya. Ini kan ke sebelah kiri warna birunya. Kalian bisa arsir ke sebelah kiri. Arsir sebelah kiri. Saat kalian gambar ini, arsir juga sebelah kiri. Ini juga sama, ya ini arsir. Dan nanti himpunan penyelesaiannya adalah yang diarsir oleh 4 garis. Nah, itu himpunan penyelesaiannya. Bisa juga dengan metode daerah bersih. Nah, metode daerah bersih. Kalau daerah bersih, kita bisa kebalikannya. Kan kita mintanya lebih kecil sama dengan 4 ya. Nah, kita kalau di GeoGebra kita ganti aja ini jadi lebih besar sama dengan 4. Lebih besar sama dengan 4 ya. Nah, gitu. Untuk yang ini kita ganti yang lebih kecil jadi lebih besar juga. Lebih besar sama dengan 4. Nah, ini yang lebih besar kita ganti jadi lebih kecil. Oh iya, lebih kecil guys. Iya, lebih kecil. Ya, lebih kecil sama dengan 4, sama dengan 0. Ya, ini juga kita rubah jadi yang lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan. Nah, kita ganti lawan-lawannya. Kenapa ganti lawan-lawannya? Biar kita tahu lebih jelas lagi mana himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian adalah yang bersih. Ini sering disebut juga metode daerah bersih. Jadi kita akan lebih mudah melihatnya dan membedakannya. Yang bersih di sini adalah yang himpunan penyelesaiannya ya. Oh, ini salah, ini 12 kegedean. Ya. Nah, ini yang bersih, berarti ini yang enggak ada warna sama sekali ya, enggak ada warna biru sama sekali. Ini himpunan penyelesaiannya ya. Jadi kalau mau model daerah bersih begini kalian bisa atur di sini kebalikannya. Jadi kalau di soal lebih besar kalian ganti lebih kecil. Kalau di soal lebih kecil ya tinggal dirubah jadi lebih besar ya. Jadi himpunan penyelesaiannya jadi lebih jelas gitu ya. Tidak meraba-raba lagi mana yang paling pekat gitu ya. Tidak ada dua, boleh lah kalian menggunakan metode daerah bersih kayak seperti ini, atau kalian mau cari warna yang paling biru atau paling pekat ya. Itu saja mungkin untuk pembahasan menggambar sebuah pertidaksamaan linear dan menentukan himpunan atau simpulannya. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti hubungi saya di grup pembelajaran kalian, atau bisa kalian komen di bawah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.